Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Firmansyah. Kembali kita di acara Kampung Relawan On Air. Ya, kali ini masih dalam sesi Gema Suara Relawan. Nah, itu kerjasama antara Forum Relawan Palang Merah Indonesia Kabupaten Pasaman Barat dengan tim Humas dan IT Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Pasaman Barat. Oke. Seperti biasa, pada sesi ini kita akan membahas materi-materi, informasi-informasi dan himbauan-himbauan ya, yang bahannya atau medianya kita dapat dari halaman-halaman resmi dari PMI Pasaman Barat dan juga dari halaman humanis PMI yang dikelola oleh Palang Merah Indonesia Pusat. Jadi sesi ini kali ini kita akan meneruskan ya. Sebelumnya kita sudah menyampaikan juga dua materi tentang kursus digital yang terdapat pada situs Humanis PMI. Nah, itu ada lambang kepalang merahan dan juga ada dasar gerakan waktu itu di sesi sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahas tentang sesi ketiga, yaitu hukum humaniter internasional. Nah, sebagaimana kita ketahui, hukum humaniter internasional atau biasa disingkat HHI ini adalah salah satu dasar pembentuk gerakan kepalang merahan internasional. Nah, ini dibukukan ide-idenya oleh founding father gerakan kepalang merahan internasional itu Henry Dunant dalam bukunya itu Andes Sloperino. Jadi mengenang perang di Sloperino, kira-kira itu. Di dalam buku itu Henry Dunant menuangkan sejumlah gagasan, salah satunya adalah tentang adanya kesepakatan internasional tentang satu hukum yang melindungi nilai-nilai kemanusiaan di saat perang. Ini ide dasar. Nah, untuk memastikan ide tersebut berjalan, Henry Dunant juga mengusulkan adanya sebuah organisasi yang bersifat internasional dan diakui oleh seluruh pemerintahan di dunia, itu tentang kenetralan ya, dan itu untuk penyelamatan seperti yang beliau ceritakan di bukunya tentang perang di Sloperino yang memang sangat memancing nilai kemanusiaan karena semua korban tergeletak begitu saja hingga akhirnya Dunant bersama masyarakat setempat melakukan pertolongan tanpa melihat dari pihak mana. Nah, ini ide dasarnya dari hukum humaniter internasional. Oke, seperti biasa kita akan memutarkan dulu sebuah ilustrasi video ya. Nah, kali ini itu disampaikan dalam bahasa pengantar bahasa Inggris. Nah, oke, tanpa memperpanjang waktu, mari kita saksikan video pertama. Silahkan disimak karena video-video ini nanti juga akan menjadi materi uji ya di situs Humanis PMI. Nah, nanti kalau sudah mencapai di atas 80 poin ke atas itu dinyatakan lulus dan kawan-kawan bisa langsung mencetak sertifikatnya seperti biasa. Baik, silakan disaksikan. Semoga menjadi referensi yang baik dan bisa menjadi penyemangat ya tentang dan menambah wawasan juga tentang gerakan-gerakan kepalang merahan yang mendasarinya sampai nanti berkembang ke seluruh dunia menjadi sebuah organisasi kemanusiaan terbesar yang tak lagi hanya mengurusi korban perang tapi sudah mengarah ke penanganan bencana juga dan donor darah. Baik, silakan disaksikan. International humanitarian law protects people around the world by limiting suffering caused by war. The 1949 Geneva Conventions, agreed to by countries worldwide, draw clear distinctions between those who are fighting and those who are not, such as the wounded, civilians, and prisoners of war. They continue to address the challenges that people and societies face as a result of modern warfare. The first convention protects wounded and sick soldiers. It guarantees humane treatment, medical care, and protection from violence, including murder and torture.
It ensures the collection of the sick, wounded, and dead while protecting medical personnel and facilities. The Convention recognizes the Red Cross and Red Crescent as visible signs of protection. The Second Convention adapts the first to armed forces at sea, the wounded, sick, and shipwrecked. The Third Convention protects prisoners of war. POWs must be treated humanely and notably never be murdered or tortured. They must not be subjected to sexual violence. Women and other POWs facing particular risks benefit from specific protections. POWs must be provided with adequate food, water, clothing, shelter, and medical attention. They must be allowed to write home, to be visited by the ICRC, and be released without delay after the cessation of active hostilities. The Fourth Convention protects civilians, particularly those in the hands of an adversary. Protected civilians must be treated humanely. Acts such as murder or torture are never permitted. They must not be subjected to sexual violence. Groups that face particular risks, including women and children, are specifically protected. An occupying power must, as much as possible, ensure the population's food and medical supplies. The Convention has rules on humanitarian relief and protects interned civilians, including the ICRC's right to visit. The conventions must be applied without discrimination, whatever, for example, a person's race, sex, nationality, religion, or political opinion. While the conventions govern international armed conflicts, those between states, Article 3, common to the conventions, provides fundamental protections in all non-international armed conflicts, those involving non-state parties. This is essential as such conflicts today represent the majority. 3 additional protocols widen the Convention's safeguards. Protocol 1 on international armed conflicts articulates key principles for the conduct of hostilities, among other important protections. Protocol 2 contains vital rules for certain non-international armed conflicts, and Protocol 3 recognizes the red crystal as an additional emblem. Customary international law complements the treaties in all types of armed conflicts. International humanitarian law upholds humanity in conflict. It seeks to prevent the worst at the worst of times. When respected, it can avoid the creation of unsurmountable grievances, making it easier to return to peace. Baik, itu materi pertama. Kira-kira itu menerangkan tentang ide dasar dari hukum humaniter internasional tersebut. Jadi bisa kita dengarkan tadi, bisa kita saksikan. Salah satunya adalah tidak adanya pembedaan berdasarkan gender, berdasarkan agama, atau berdasarkan dari pihak mana. Artinya ICRC sebagai lembaga keparlemen internasional itu dalam melaksanakan giat-giat kemanusiaannya itu memang mengacu kepada poin-poin yang saya sebutkan tadi. Baik, untuk lebih matangnya kita lanjut ke penyampaian video kedua ya. Silakan disaksikan. Semoga ini juga bisa dipahami karena materi-materinya juga akan diujikan di situs Humanis PMI pada pelatihan paket ketiga ya, sesi ketiga itu. Baik, silakan disaksikan. States develop these rules to protect the civilian population from the effects of hostilities. These rules outline what targets may be legally attacked and how, based on a careful balance between military necessity and humanity. Like all of IHL, they apply regardless of the reasons for fighting. The 3 main principles are distinction, proportionality, and precautions. The principle of distinction requires parties to armed conflicts to distinguish at all times between the civilian population and combatants, and between civilian objects and military objectives. Attacks against military objectives, including combatants, are not prohibited. In contrast, the civilian population, individual civilians, and civilian objects must never be attacked. Direct attacks against them are prohibited, as are indiscriminate attacks. That is, attacks that by their nature strike military objectives and civilians or civilian objects without distinction.
Under the principle of proportionality, attacks against military objectives are prohibited if such attacks may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination of these, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated. In simple terms, this means that a military objective may only be attacked if the potential accompanying civilian losses are not expected to outweigh the foreseen military advantage. The principle of precautions requires that in the conduct of military operations, constant care must be taken to spare the civilian population, civilians, and civilian objects. In attack, so-called active precautions include doing everything feasible to verify that targets are indeed military objectives, cancelling or suspending an attack if it becomes apparent that the target is not a military objective, and giving effective advance warning of attacks which may affect the civilian population unless circumstances do not permit. So-called passive precautions require taking all feasible steps to protect the civilian population and civilian objects under one's control against the effects of attacks. The principles of distinction, proportionality, and precautions are complementary, and all three must be respected for an attack to be lawful. Distinction, proportionality, and precautions, like IHL in general, do not stop wars from happening, but these three principles work together as a tool to limit suffering and destruction. By outlining rules for the conduct of hostilities, it is possible for international humanitarian law to prevent, or at least reduce, war's most devastating effects. Oke kawan-kawan, itu tadi penayangan video kedua ya, itu tentang international humanity law, yang hukum humanitar internasional, bagaimana penerapannya itu mengacu pada 3 prinsip ya. Nanti kita akan jelaskan pada materi selanjutnya. Oke, kita langsung. Nah, kali ini saya untuk melengkapi materi 2 video materi tadi, kita akan membahas tentang hukum internasional ya, pengantarnya ya. Jadi pengantar hukum humanitar internasional. Jadi bisa kita lihat itu ada tujuan pembelajarannya. Nantinya sasaran yang ingin dicapai itu adalah pertama, mampu menjelaskan apa itu hukum humanitar internasional itu sendiri. Yang kedua, menyebutkan produk hukum dari hukum humanitar internasional. Berikutnya, menjelaskan tujuan hukum humanitar internasional. Yang keempat, menjelaskan arti penting tentang hukum humanitar internasional. Selanjutnya, menjelaskan 2 sumber hukum humanitar internasional. Yang keenam itu menjelaskan azas dan prinsip-prinsip dasar hukum humanitar internasional. Dan yang terakhir, menjelaskan apa isi Konvensi Jenewa. Nah, ini Konvensi Jenewa ini adalah konvensi yang diselenggarakan pertama yang rutin ya. Pertama itu adalah membentuk gerakan Palang Merah. Itu ada, kalau saya tidak salah, ada 4 orang founding father-nya, termasuk Bapak Henry Gunawan sendiri. Baik, lanjut. Hukum humanitar internasional kita akan bahas itu adalah untuk definisi awalnya, sekelompok peraturan yang atas dasar kemanusiaan bertujuan untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata. Nah, ini saya ulangi ya, hukum humanitar internasional itu adalah sekelompok peraturan yang atas dasar kemanusiaan bertujuan untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata. Nanti bisa tadi kita saksikan di video sebelumnya bagaimana dijelaskan di sana tentang bagaimana mengatasi dampak dari konflik-konflik bersenjata yang terjadi di dunia. Nah, itu produk hukumnya antara lain itu adalah ketentuan internasional. Hukum humanitar internasional itu mengacu kepada melindungi mereka yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran. Nah, jadi yang pertama itu melindungi mereka yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran. Nah, ini dicantumkan dalam 4 konvensi Jenewa pada tahun 1949. Nah, selanjutnya itu membatasi cara dan metode peperangan. Nah, ini sesuai perkembangan metode peperangan ini memang pertama menggunakan peralatan ya yang harus seimbang. Nah, ini yang dimaksud dengan
membatasi. Artinya tidak boleh pasukan infanteri itu diserang oleh kavaleri dengan jumlah yang tidak berimbang. Itu diatur dalam 2 protokol tambahan yang disahkan pada tahun 1977. Nah, apakah tujuannya nanti hukum humanitarian internasional itu bisa kita lanjut ya? Tujuannya adalah melindungi mereka yang tidak dan tidak lagi ambil bagian dalam pertempuran. Artinya ada mungkin serdadu yang memang sudah terluka atau sudah menyerah. Nah, tidak lagi dianggap sebagai pihak yang ambil bagian dalam pertempuran. Nah, ini berlaku hukum humaniter internasional, artinya harus melindungi mereka gitu. Nah, selanjutnya adalah membatasi alat dan metode peperangan. Nah, ini tadi yang saya sudah jelaskan juga. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah, mengurangi dan jika mungkin menghindari korban perang, kematian, penderitaan serta penghancuran lingkungan dan harta benda yang tidak perlu dan atau tidak berkaitan langsung dengan konflik bersenjata. Nah, ini contohnya seperti menghancurkan ladang masyarakat gitu atau menghancurkan permukiman. Nah, itu sangat dilarang sekali. Selanjutnya adalah prinsip fundamental hukum perang ya. Hukum perang internasional itu adalah yang pertama itu harus ada keberimbangan antara kepentingan militer dengan pertimbangan kemanusiaan. Ini kita bisa lihat diagramnya menggambarkan keseimbangan ya antara kepentingan militer dan pertimbangan kemanusiaan. Nah, adapun prinsip-prinsip dasar perilaku pertempuran atau conduct of hostilities itu bisa kita saksikan ya, bisa kita lihat di layar. Itu kepentingan militer dan ada kemanusiaan juga. Ada pembedaan antara kedua sisi ini, yaitu membutuhkan kehati-hatian. Artinya ini dibagi lagi itu menjadi target yang sah atau orang dan objek dilindungi dari serangan. Selanjutnya larangan serangan babi buta. Nah, ini juga sebelumnya diatur alat metode berperang dan kehati-hatian. Ini tidak boleh menyerang pihak yang sudah tidak ambil bagian lagi atau ada pihak yang dijamin kenetralnya dalam suatu konflik bersenjata. Nah, ini lanjut larangan serang babi buta dan proporsionalitas kehati-hatian. Ini kembali artinya dalam penerapannya seluruh aspek ini harus diterapkan oleh masing-masing pihak yang bertikai. Nah, apa arti penting HHI sendiri? Nah, lanjut, arti pentingnya adalah hukum perang internasional perlu diketahui agar semua pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata atau peperangan dan masyarakat umum mengetahui hak-hak serta kewajibannya di masa pertikaian bersenjata atau berpeperangan. Oke, lanjut, sumber dari hukum humanitarian internasional. Jadi hukum HHI ini mengenal 2 sumber ya. Yang pertama adalah hukum Jenewa, itu memuat tentang melindungi personel militer yang tidak lagi terlibat dalam pertikaian bersenjata. Yang kedua adalah melindungi yang tidak terlibat secara aktif dalam pertikaian bersenjata, khususnya penduduk sipil. Nah, ini sangat dilarang untuk diserang gitu ya. Nah, sumber kedua adalah hukum Den Haag, itu mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata. Itu dengan membatasi tata cara dan peralatan yang digunakan dalam pertikaian bersenjata atau suatu peperangan. Nah, apa yang menjadi azas hukum humanitarian internasional dapat kita lihat di sini. Yang pertama adalah azas kepentingan militer ya, atau dalam bahasa Inggris disampaikan military necessity. Nah, ini maksudnya adalah menyeimbangkan antara kepentingan militer dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Nah, ini tadi yang kita bisa lihat di poin-poin sebelumnya. Ini yang sangat penting. Nah, ini menjadi acuan utama ya, itu menyeimbangkan antara kepentingan militer dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Artinya tidak boleh melakukan peperangan itu secara keji dan membabi buta. Nah, berikutnya adalah melakukan pembedaan dan pembatasan untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu. Nah, ini penting. Ini biasanya terjadi pada masyarakat sipil, bisa kita lihat. Berikutnya adalah azas kemanusiaan. Nah, ini maksudnya adalah menghormati dan melindungi hidup dan martabat manusia dalam situasi apapun, termasuk perang ya, termasuk kebencanaan seluruhnya.
Nah, yang kedua memberikan perlindungan dan bantuan kepada para korban konflik bersenjata atau peperangan. Bisa kita lihat ilustrasinya. Ini instalasi palang merahan ya. Nah, ini termasuk objek yang tidak boleh diserang karena ada para pihak yang memiliki kenetralan dan diakui itu sedang melakukan pertolongan bagi korban yang kategorinya ini sudah tidak lagi ikut berperang. Nah, seperti itu kira-kira. Yang ketiga adalah azas kesatriaan, chivalry. Nah, itu maksudnya adalah menghindari tindakan-tindakan atau cara-cara yang tidak terpuji dalam pertikaian bersenjata atau peperangan. Nah, salah satunya adalah itu menggunakan lambang-lambang kepalang merahan pada alutsista ya yang dipakai untuk berperang. Nah, bisa kita lihat ini ilustrasinya. Ini tidak terpuji, tidak dilarang sekali. Ini bisa dikategorikan dalam pelanggaran kemanusiaan, nilai humanity. Nah, apa yang menjadi prinsip dasar hukum humanitarian internasional itu? Yang pertama adalah military necessity. Tadi sudah dijelaskan itu ada tentang peralatan yang digunakan ya. Ada tank, ada juga mungkin kalau sekarang perkembangannya nuklir gitu. Itu juga harus sangat dibatasi penggunaannya. Artinya kalau dalam peperangan tersebut salah satu pihak tidak memiliki persenjataan ini, maka ini juga tidak dibenarkan untuk digunakan oleh pihak yang menjadi musuhnya. Berikutnya adalah unnecessary suffering. Nah, ini menggunakan bahan-bahan yang tidak perlu ya, yang dapat menimbulkan korban yang tidak perlu. Artinya dampaknya cukup luas gitu, dan itu tidak perlu dan dapat membahayakan masyarakat sipil. Seperti penggunaan ranjau darat, ini bisa kita lihat. Berikutnya distinction. Nah, ini poin-poin ya, artinya kehati-hatian yang dibatasi betul. Bagaimana pihak yang bertikai itu bisa membedakan antara sipil dan serdadu. Nah, mereka juga harus mampu membedakan fasilitas medis atau fasilitas umum lainnya, dan juga fasilitas yang sudah dilindungi dengan tanda kenetralan dari palang merah. Nah, ini bisa kita lihat ada gedung, ada unit mobil ya, ambulan. Nah, harus dibedakan dengan alutsista yang seperti yang kita lihat di sebelahnya. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah proportionality, artinya proporsional. Artinya ini yang tadi saya singgung sedikit tentang peralatan yang digunakan ya. Dalam berperang itu memang harus seimbang. Jadi tidak dibenarkan salah satu pihak menggunakan persenjataan yang tidak seimbang dan bisa menimbulkan dampak luas. Itu bisa menimbulkan korban yang tidak perlu, seperti yang dijelaskan tadi. Oke, selanjutnya itu pengantar hukum humanitarian internasional. Selanjutnya kita akan bahas tentang Konvensi Jenewa. Nah, kawan-kawan bisa mendapatkan materi-materi ini dari situs Humanis PMI. Silakan di googling ya, klik di pencarian Google, ketik Humanis PMI, itu akan terlihat situsnya. Silakan klik dan silakan ikuti petunjuknya kalau ingin masuk ke dalam situs tersebut dan sebagai peserta kursus. Oke, nah ini kita akan bahas Konvensi Jenewa. Nah, ini bisa kita lihat. Konvensi-konvensi dan persetujuannya itu terdiri dari berbagai aturan yang berlaku pada masa konflik bersenjata dengan tujuan melindungi orang yang tidak atau sudah tidak lagi ikut serta dalam permusuhan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan berulang ya. Nah, bagaimana kategorinya ini kita lihat. Yang pertama itu adalah kombatan atau peserta perang atau serdadu yang terluka atau sakit. Yang kedua adalah melindungi tawanan perang, orang sipil dan personel dinas medis dan dinas keagamaan. Itu adanya pihak-pihak yang memang memiliki kekebalan yang tidak boleh diserang oleh pihak manapun dalam sebuah pertempuran. Selanjutnya adalah satu rangkaian konvensi yang terdiri dari 4 konvensi ini secara keseluruhan disebut sebagai Konvensi Jenewa 1949 atau secara lebih sederhana disebut Konvensi Jenewa. Yang pertama
Konvensi Jenewa pertama itu First Geneva Convention ya, istilahkan seperti itu mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata yang terluka dan sakit di darat. Itu diberlakukan pada 1864. Nah, konvensi kedua itu mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata yang terluka, sakit dan karam di laut. Nah, ini diberlakukan pada 1906. Lanjut, konvensi Jenewa ketiga itu mengenai perlakuan tawanan perang. Nah, ini diterapkan pada 1929. Yang keempat itu konvensi Jenewa yang mengatur tentang perlindungan orang sipil pada masa perang. Nah, ini Perang Dunia II ya. Itu sudah ditetapkan tepatnya pada tahun 1949. Nah, juga ada protokol tambahan dari 4 konvensi, ada 2 protokol tambahan. Itu ditetapkan pada 1949 dengan melakukan modifikasi kepada 3 protokol amandemen, yaitu protokol pertama pada 1977 mengenai perlindungan korban konflik bersenjata internasional. Yang protokol kedua ya masih ditetapkan dalam 1977, yaitu mengenai perlindungan konflik bersenjata non internasional. Artinya ini pihak bertikai di dalam negeri. Nah, protokol ketiga itu mengatur tentang adopsi lambang pembeda tambahan. Nah, palang merah pernah kita ketahui itu sudah memiliki diberlakukan ada 3 ya. Ada palang merah, ada bulan sabit merah, dan ada kristal merah. Itu masing-masing negara boleh memilih dan hanya boleh menggunakan 1 tanda. Itu kira-kira poin-poin penting ya dari materi hukum internasional ini. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, kita bisa bahas. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi yang baik, dan kami doakan kawan-kawan bisa mengikuti kursus dengan baik dan bisa mendapatkan hasil terbaik. Oke, demikian saya Ruli Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.